Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Kisah dimulai pada suatu sore yang tenang di istana Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah merasa gelisah setelah mengalami mimpi buruk. Ia memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang ia percaya untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Abu Nawas, ujar Khalifah, suaranya tegang. Aku bermimpi melihat bayangan hitam besar melayang di atas Baghdad, dan ia berhenti tepat di atas istana ini. Aku takut, itu adalah pertanda buruk. Aku takut malaikat maut, Israel, akan datang menjemput salah satu dari kita. Abu Nawas tersenyum santai, meskipun ia merasa sedikit merinding. Paduka, kematian adalah takdir yang pasti, tak ada yang bisa menghindarinya, bahkan penyair yang paling jenius sekalipun. Justru itu, seru Khalifah. Jika Israel datang, aku ingin kau menggunakan seluruh kecerdasanmu, seluruh trikmu, dan seluruh kelicikanmu untuk mengulur waktu. Bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu. Aku ingin melihat apakah akal manusia bisa menawar beberapa saat saja dari waktu yang ditetapkan Tuhan. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi di taman istana, ia merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin dan sunyi secara tiba-tiba. Pohon-pohon seolah berhenti bergerak. Di hadapannya, muncul sesosok makhluk yang luar biasa, tinggi, berpakaian serba hitam, dengan wajah yang tidak menunjukkan emosi, tetapi memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Itu adalah malaikat Israel, pembawa kematian. Israel tidak berbicara. Ia hanya menatap Abu Nawas, dan aura kehadirannya sudah cukup untuk memberitahu Abu Nawas bahwa waktunya telah tiba. Abu Nawas, meskipun hatinya berdebar kencang, segera mengingat perintah Khalifah. Ia memutuskan untuk menggunakan trik yang paling konyol. "Selamat datang, Tuan yang Agung," seru Abu Nawas, melompat berdiri. "Sungguh suatu kehormatan. Duduklah, silakan duduk. Apakah Anda sudah minum?" Israel tetap diam, membiarkan keheningan berbicara. Abu Nawas, berpura-pura tidak melihat aura menakutkan itu, mulai bertingkah seperti tuan rumah yang cerewet. "Saya minta maaf, Tuan. Saya harus segera menyiapkan suguhan terbaik untuk Anda. Ini adalah kehormatan bagi rumah kami. Tuan pasti lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari sana." Abu Nawas berlari masuk, lalu kembali dengan 2 cangkir kopi panas yang mengepul. Ia meletakkan 1 cangkir di hadapan malaikat Israel. "Ini, Tuan, minumlah. Kopi ini akan menghangatkan jiwa. Saya berani bertaruh, di tempat Tuan, tidak ada kopi seenak ini." Malaikat Israel akhirnya berbicara, suaranya terdengar seperti angin berdesir di pegunungan yang sunyi. "Wahai Abu Nawas, aku tidak datang untuk minum. Aku datang untukmu. Waktumu telah berakhir. Aku datang untuk mengambil ruhmu." Abu Nawas langsung memegang cangkir kopi itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang dibuat-buat. "Oh, jadi Tuan datang ke sini bukan untuk menjamu, tapi Tuan datang untuk pekerjaan? Astaga, mengapa Tuan tidak bilang dari tadi?" Abu Nawas melirik cangkir kopi yang ada di hadapan malaikat Israel. "Jebakan tempat, Tuan Israel, hamba mengerti tugas Tuan. Tetapi ada masalah kecil, Tuan. Ini adalah tempat duduk pribadi hamba. Hamba duduk di sini untuk berpikir, melamun, dan menulis puisi. Tuan tidak bisa mengambil ruh hamba di tempat pribadi hamba." Abu Nawas menunjuk ke seluruh taman. "Hamba telah memilih tempat ini sebagai tempat hidup. Jika Tuan mau mengambil hamba, Tuan harus mengambil hamba di tempat yang Tuan pilih, yang merupakan tempat yang tepat untuk kematian hamba. Bukankah Tuan adalah utusan keadilan? Tuan tidak bisa sembarangan mengambil nyawa di tempat yang tidak disepakati." Malaikat Israel, yang terikat pada hukum dan janji mutlak, terdiam sejenak. Ia tahu, setiap perbuatan harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan sesuai ketetapan. Meskipun Abu Nawas hanya mengada-ada, logikanya menyentuh prinsip keadilan ilahi. Israel mengangguk. "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan memberimu waktu untuk pindah lokasi. Pilih tempatmu. Segera. Aku akan menunggumu di gerbang istana." Abu Nawas menghela napas lega, ia telah memenangkan beberapa menit waktu.
Tentu, Tuan. Hamba akan pindah ke gerbang istana. Tunggu sebentar, hamba hanya perlu membawa tongkat berpikir hamba. Abu Nawas segera berlari masuk ke dalam istana. Khalifah Harun al-Rashid, yang menyaksikan seluruh adegan itu dari jendela, sangat kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menawar waktu dengan secangkir kopi dan argumen lokasi. Namun, di dalam istana, Abu Nawas tidak pergi ke gerbang. Ia justru berlari ke lantai paling atas, yaitu ke atap menara tertinggi istana, tempat yang paling jauh dan paling sulit dijangkau. Pilihan lokasi ini adalah trik konyol Abu Nawas yang berikutnya, yang bertujuan mendapatkan kelonggaran waktu lagi. Abu Nawas segera berlari ke puncak menara tertinggi istana Baghdad. Menara itu curam, sempit, dan di atasnya angin berembus kencang. Abu Nawas terengah-engah, tetapi ia merasa aman di tempat tertinggi itu. Tak lama kemudian, malaikat Israel muncul. Israel tidak perlu menaiki tangga. Ia hanya muncul di samping Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan tanpa emosi. Abu Nawas, ujar Israel, suaranya dingin. Kau memilih tempat ini. Pindah lokasi telah terpenuhi. Aku akan mengambil ruhmu sekarang. Abu Nawas segera mengambil posisi berlutut, menatap malaikat Israel dengan wajah yang seolah-olah menunjukkan kebingungan filosofis yang mendalam, bukan ketakutan. Tuan Israel, kata Abu Nawas, hamba minta maaf karena telah membuat Tuan naik ke tempat yang setinggi ini. Tetapi hamba memilih tempat ini karena ada satu hal mendasar yang harus hamba buktikan sebelum hamba meninggal. Abu Nawas menunjuk ke bawah, ke arah khalifah dan seluruh istana yang kini terlihat sangat kecil. Jebakan ketinggian, Tuan Israel, ini adalah tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia biasa di Baghdad. Tuan tahu, Tuan adalah malaikat yang sangat terikat pada hukum dan ketepatan. Israel, hamba ingin tahu satu hal, di manakah Tuhan telah menetapkan Tuan akan mengambil nyawa hamba? Israel menjawab dengan sabar, Tuhan telah menetapkan bahwa aku akan mengambil nyawa setiap makhluk di tempat yang ditetapkan baginya. Tepat, seru Abu Nawas. Disinilah masalahnya, Tuan. Jika Tuhan menetapkan hamba meninggal di titik A, dan Tuan mengambil hamba di titik B, itu berarti Tuan tidak mematuhi kehendak Tuhan. Abu Nawas mengeluarkan selembar perkamen dan pena dari balik jubahnya. Tuan Israel, pinta Abu Nawas. Saya mohon. Demi keadilan dan ketepatan yang Tuan junjung tinggi. Bisakah Tuan mengukur jarak antara tempat hamba berdiri sekarang dengan tempat yang Tuhan tetapkan seharusnya nyawa hamba diambil? Mungkin tempat itu adalah di padang gurun, atau di lautan, atau di bawah pohon kurma, bukan di puncak menara ini. Abu Nawas memberikan perkamen dan pena itu kepada Israel. Tuan tidak bisa mengambil nyawa hamba jika Tuan belum tahu seberapa jauh jarak ketidaktepatan yang Tuan ciptakan. Tuan harus memverifikasi data lokasi terlebih dahulu. Malaikat Israel, yang harus menjalankan tugasnya dengan presisi mutlak sesuai ketetapan Tuhan, sekali lagi mendapati dirinya terperangkap dalam logika konyol Abu Nawas. Israel adalah pengambil nyawa, bukan ahli ukur jarak. Namun, klaim Abu Nawas tentang potensi, ketidaktepatan, dalam melaksanakan takdir, adalah hal yang tidak bisa diabaikan oleh sang malaikat keadilan. Israel mengambil pena dan perkamen itu. Baiklah, Abu Nawas, ujar Israel. Aku akan pergi untuk mengukur dan memverifikasi tempat yang ditetapkan Tuhan bagimu, agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan takdir. Dan dengan kecepatan kilat, malaikat Israel menghilang dari hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersungkur di atap menara, terengah-engah dan berkeringat. Ia telah berhasil memenangkan waktu yang jauh lebih lama. Ia telah mengirim malaikat maut untuk melakukan tugas yang mustahil dan tidak berarti. Mengukur jarak antara sebuah tempat yang ditetapkan takdir dengan puncak menara tertinggi di Baghdad. Abu Nawas segera bergegas turun menemui Khalifah Harun al-Rashid. Paduka, hamba telah mengalahkan Israel, setidaknya dalam masalah waktu, seru Abu Nawas, wajahnya penuh debu. Hamba mengirimnya untuk mengukur jarak antara surga dan bumi. Hamba telah mendapatkan waktu yang sangat berharga. Khalifah kagum. Luar biasa, Abu Nawas. Tetapi apa rencanamu selanjutnya? Israel pasti akan kembali setelah ia menyadari dia telah ditipu. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu saja dia akan kembali, Paduka. Dan kali ini, hamba akan menggunakan trik yang paling kuno,
Trik yang didasarkan pada hukum penglihatan yang tidak bisa dilanggar oleh makhluk di alam semesta ini. Abu Nawas kemudian meminta Khalifah menyiapkan satu hal yang sangat spesifik dan aneh di seluruh istana. Sebuah sumur yang dalam dengan air yang sangat keruh dan kotor. Sesuai permintaan Abu Nawas, para pelayan istana segera menyiapkan sebuah sumur yang sangat dalam di sudut terpencil taman istana. Sumur itu diisi dengan air yang sengaja dibuat sangat keruh dan kotor oleh lumpur. Abu Nawas, yang tahu Israel akan kembali dengan cepat setelah menyadari ia ditipu, segera melompat masuk ke dalam sumur itu. Ia berpegangan erat pada tali, menenggelamkan dirinya hanya setinggi leher, membiarkan lumpur dan air keruh menutupi sebagian besar tubuhnya. Wajahnya hanya sedikit menyembul dari permukaan air kotor. Tak lama kemudian, udara di sekitar sumur menjadi dingin kembali. Malaikat Israel telah kembali. Israel tidak menunjukkan amarah, hanya kejelasan yang mutlak. Abu Nawas, ujar Israel, suaranya kini terdengar sedikit tidak sabar. Kau telah menipuku 2 kali dengan lokasi dan pengukuran yang sia-sia. Aku tahu, kau berada di sana. Aku datang untuk mengambil ruhmu sekarang. Kali ini, tidak ada penundaan. Abu Nawas berbicara dari dalam sumur, suaranya bergema dan terdengar menyedihkan karena terendam air kotor. Ampun Tuan Israel, hamba tidak berniat menipu, hamba hanya ingin memastikan keadilan ilahi yang Tuan bawa itu sempurna. Tuan Israel, hamba melompat ke sini bukan untuk bersembunyi. Tetapi hamba tahu, malaikat agung seperti Tuan harus melihat wujud hamba dengan jelas sebelum mengambil ruh hamba. Tuan tidak bisa mengambil nyawa dari wujud yang tidak jelas atau yang sedang bersembunyi. Abu Nawas menunjuk ke permukaan air sumur yang sangat keruh. Tuan Israel, lihatlah, air ini sangat keruh. Hamba telah melarutkan wujud fisik hamba di dalam lumpur ini. Apakah Tuan mampu mengambil ruh hamba? Jika Tuan tidak dapat melihat bayangan hamba, dan tidak dapat membedakan wujud hamba dari lumpur. Abu Nawas tahu, malaikat Israel tidak bisa mengambil nyawa jika identitas dan wujud fisiknya diragukan atau tersembunyi. Hal ini terkait dengan ketepatan takdir yang harus menargetkan individu tertentu. Malaikat Israel membungkuk di tepi sumur, menatap pantulan wajah Abu Nawas yang samar-samar di air keruh. Israel menyadari, Abu Nawas kembali menyentuh prinsip keadilan ilahi. Tidak ada kejahatan yang tidak disengaja dalam melaksanakan takdir. Abu Nawas, kata Israel, Tuhan Maha Kuasa, dan Dia dapat melihatmu dimanapun. Aku bisa mengambil ruhmu di dalam sumur ini. Tentu saja Tuhan Maha melihat, Tuan, balas Abu Nawas. Tetapi Tuan Israel, hamba memiliki satu permohonan terakhir, sebagai bukti ketulusan hamba menerima takdir, meskipun hamba menyembunyikan wujud. Tuan, sebelum Tuan mengambil hamba ingin Tuan menunjukkan kepada hamba 3 rupa wujud Tuan yang berbeda, sesuai dengan 3 keadaan ruh yang akan Tuan cabut. Rupa pertama, wujud Tuan saat mengambil ruh orang jujur dan suci. Rupa kedua, wujud Tuan saat mengambil ruh orang biasa yang bimbang. Rupa ketiga, wujud Tuan saat mengambil ruh orang jahat dan pendosa. Jika Tuan menunjukkan 3 rupa itu, hamba akan mengerti keadilan Tuhan dan akan menyerahkan ruh hamba segera, karena hamba akan tahu rupa mana yang sesuai untuk hamba. Malaikat Israel terdiam. Permintaan Abu Nawas menyangkut rahasia ilahi yang tidak diperbolehkan dilihat oleh mata manusia biasa. Menunjukkan 3 rupa itu akan melanggar aturan kosmik. Malaikat Israel berdiri tegak. Abu Nawas, permintaanmu yang terakhir ini melanggar hukum penciptaan. Aku tidak diizinkan memperlihatkan diriku yang sejati kepada mata manusia yang masih hidup. Engkau telah mengajukan syarat yang aku tidak bisa penuhi. Israel menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mengambil ruhmu di keadaan ini. Aku tidak bisa melanggar hukum ilahi untuk memuaskan keingintahuanmu. Aku akan kembali ketika engkau berada di tempat dan wujud yang jelas, dan setelah engkau menarik kembali permintaanmu. Dan malaikat Israel pun menghilang, meninggalkan Abu Nawas yang masih di dalam sumur keruh. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia berhasil menangguhkan takdir kematian dengan mengajukan syarat yang mustahil dipenuhi oleh Israel. Abu Nawas segera keluar dari sumur, basah kuyup dan berlumur lumpur, lalu berlari menemui Khalifah. Paduka, hamba tidak meninggal. Hamba berhasil, seru Abu Nawas.
Hamba memaksa Israel menunda kematian hamba karena hamba meminta syarat yang melanggar hukum kosmik. Khalifah Harun al-Rashid, yang kagum sekaligus geli, menggelengkan kepala. Abu Nawas, kau tidak mengalahkan kematian. Kau hanya memenangkan hadiah waktu yang sangat berharga. Sekarang, selama kau tetap cerdik dan bersembunyi dari Israel, kau aman. Abu Nawas, yang sadar bahwa ia akan mati ketika Israel kembali, menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh makna, menggunakan waktu tambahan yang ia peroleh untuk berbuat lebih banyak kebaikan dan membantu orang lain, bersiap menghadapi takdirnya dengan kerendahan hati. Beberapa bulan berlalu. Abu Nawas menggunakan waktu tambahan yang ia menangkan dengan bijaksana. Ia mengajar anak-anak miskin, menulis puisi yang penuh hikmah, dan membantu Khalifah menyelesaikan masalah rumit. Ia tidak lagi bersembunyi di sumur atau menara, karena ia tahu, Israel tidak akan datang sampai ia membatalkan syarat mustahilnya. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang duduk tenang di tepi sungai Tigris, ia merasakan ketenangan yang sama seperti saat Israel pertama kali datang. Ia tahu, waktunya telah tiba lagi. Malaikat Israel muncul di hadapannya, kali ini tanpa aura dingin yang menakutkan, melainkan dengan aura otoritas yang tenang. Abu Nawas, ujar Israel, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu untuk menunjukkan 3 rupa ilahi, karena itu melanggar hukum penciptaan. Tugas penangguhan telah selesai. Aku harus melaksanakan takdirmu sekarang. Abu Nawas tersenyum, tidak menunjukkan ketakutan. Ia tahu, menipu Israel dengan trik konyol tidak akan berhasil lagi. Kali ini, ia harus mengajukan argumen yang didasarkan pada logika keadilan waktu yang tak terhindarkan. Tuan Israel, kata Abu Nawas, hamba telah menerima takdir hamba. Tetapi hamba ingin mengajukan satu pertanyaan logis terakhir, yang menyangkut keadilan yang Tuan junjung tinggi. Pertanyaan logika waktu, saat Tuan pertama kali datang, waktu hamba telah habis. Tapi karena perdebatan kita, Tuan memberi hamba 3 kali penundaan, di taman, di menara, dan di sumur. Total waktu penundaan itu adalah beberapa bulan. Sekarang, jika Tuan mengambil hamba sekarang, berarti waktu hidup hamba kurang beberapa bulan dari yang seharusnya. Karena waktu penundaan itu adalah waktu yang dicuri dari hidup hamba yang sejati. Apakah adil jika Tuan mengambil nyawa hamba sekarang, sementara waktu yang Tuan curi, itu belum Tuan kembalikan kepada hamba? Abu Nawas berargumen bahwa waktu penundaan itu, yang dihabiskan untuk melarikan diri, adalah bagian dari takdirnya, dan Israel secara tidak sengaja, berutang waktu itu padanya. Malaikat Israel, sang pembawa ketepatan, sekali lagi terhenti. Logika Abu Nawas menyentuh poin yang sangat pelik. Waktu penundaan adalah akibat langsung dari dialog Israel dengan Abu Nawas, dan waktu itu tidak digunakan Abu Nawas untuk kehidupannya yang normal. Jika Israel mengambil nyawa Abu Nawas sekarang, ada potensi ketidaktepatan dalam jumlah waktu hidup yang ditetapkan. Abu Nawas, kata Israel, engkau memang cerdik. Waktu penundaan itu adalah konsekuensi dari kehendak bebasmu untuk berargumen, dan itu tidak bisa dihitung sebagai waktu yang harus kukembalikan. Namun, lanjut Israel, aku tidak bisa kembali ke hadapan Tuhan dengan membawa laporan bahwa aku menciptakan keraguan tentang ketepatan waktu takdirnya. Keraguan itu harus diatasi. Tiba-tiba, suara tenang yang sangat kuat terdengar, bukan dari Israel, melainkan dari langit, sebuah perintah langsung dari Tuhan. Wahai Israel, hambaku Abu Nawas telah menggunakan akalnya yang kuberikan untuk memperjuangkan setiap detik waktunya. Karena kecerdasan yang ia tunjukkan, dan karena ia menggunakan waktu tambahan itu untuk berbuat kebaikan, aku perintahkan, engkau harus mengembalikan waktu penundaan itu kepadanya. Israel menunduk. Tuhan Maha Benar. Aku akan melaksanakannya. Israel menatap Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak akan mengambil nyawamu sekarang. Aku harus menambahkan waktu penundaan itu ke dalam takdir hidupmu. Kau telah memenangkan beberapa bulan lagi. Namun, Israel memiliki satu syarat baru dari Tuhan. Aku tidak akan kembali lagi, Abu Nawas. Karena aku tidak bisa mengambil nyawa yang terus-menerus menawar waktuku. Aku akan menyerahkan tugas mengambil nyawamu kepada utusan lain, sesuatu yang kau anggap remeh, di waktu yang telah ditetapkan nanti. Aku tidak ingin engkau menawar lagi. Israel kemudian menghilang, dan udara kembali normal.
Abu Nawas tersungkur di tepi sungai, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur. Ia tidak hanya memenangkan waktu, tetapi ia juga mengubah cara Israel melaksanakan takdirnya. Abu Nawas tetap hidup, tetapi kini ia tahu bahwa takdirnya akan datang dari hal yang paling tidak terduga dan remeh-temeh, bukan lagi dari sosok malaikat maut yang agung. Abu Nawas menjalani bulan-bulan tambahan yang ia menangkan dengan penuh syukur dan kewaspadaan. Ia tahu Israel tidak akan kembali, tetapi utusannya yang baru, sesuatu yang remeh, kini menjadi perhatian utamanya. Abu Nawas berhenti melakukan hal-hal konyol dan berbahaya. Ia berhenti berburu, menghindari makanan yang mencurigakan, dan bahkan menolak naik tangga yang reot. Namun, ia tidak pernah berhenti mengajar dan menulis. Khalifah Harun al-Rashid sering mengunjunginya, geli dengan kewaspadaan Abu Nawas. Abu Nawas, canda Khalifah. Sudahkah kau memeriksa setiap biji kurma? Jangan-jangan utusan kematianmu adalah semut yang masuk ke telingamu. Abu Nawas hanya tertawa. Paduka, jika kematian datang dari hal yang remeh, itu berarti pelajaran dari Tuhan. Sesuatu yang paling kecil pun dapat mengalahkan kebijaksanaan yang paling besar. Musim panas tiba. Abu Nawas kini menghabiskan sebagian besar waktunya di halaman rumahnya yang rindang. Ia merasa damai, tetapi intuisinya mengatakan bahwa utusan itu sudah dekat. Suatu pagi, Abu Nawas menemukan ada segelas madu yang tertinggal di jendela kamarnya. Madu itu ditinggalkan oleh istrinya, yang ingin membuatkan hidangan penutup. Namun, Abu Nawas tidak menyentuhnya. Utusan remeh, gumam Abu Nawas, menatap madu itu. Ini terlalu manis. Ini bisa saja racun, atau serangga penyengat. Ia pun menjauhi jendela itu. Ia menghabiskan hari dengan menulis puisi tentang keindahan hidup yang singkat. Menjelang senja, saat Abu Nawas kembali ke kamar, ia melihat seekor lalat yang berukuran besar terperangkap di dalam madu di gelas itu. Lalat itu mati. Abu Nawas hanya tersenyum. Hanya lalat, pikir Abu Nawas. Bukan utusanku. Namun, saat ia mendekat untuk membuang gelas madu itu, ia terpeleset oleh setetes air yang jatuh dari atap yang bocor. Abu Nawas, yang kehilangan keseimbangan, segera meraih apapun yang bisa dijangkau. Tangannya mendarat tepat pada guci keramik tua yang digunakan untuk menyimpan pena dan perkamen. Guci keramik itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Abu Nawas berdiri terdiam. Ia tidak terluka. Ia hanya terpeleset air, guci pecah. Bukan hal yang fatal. Namun, saat Abu Nawas melihat pecahan guci, ia tersadar. Utusan yang remeh bukanlah benda mati, tetapi adalah kesalahan manusia yang disebabkan oleh kecerobohan, hal remeh. Guci keramik itu adalah guci yang ia gunakan selama bertahun-tahun untuk menyimpan pena dan perkamen, alat yang ia gunakan untuk berdebat dan menipu Israel. Guci itu pecah karena ia terpeleset oleh setetes air, hal remeh. Abu Nawas mengambil pecahan guci itu. Ia tidak meninggal secara fisik, tetapi ia mengerti bahwa waktunya untuk menggunakan akal di dunia ini telah berakhir. Ia tidak mati karena kecelakaan, tetapi ia mati secara spiritual terhadap ego dan kesombongan akalnya. Kematian yang ditawarkan Israel bukanlah kematian fisik, melainkan kematian terhadap keangkuhan intelektual. Abu Nawas pun berjalan keluar menemui Khalifah. Ia menyerahkan semua gelarnya, semua jubahnya, dan semua hadiahnya. Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas, wajahnya berseri-seri. Hamba telah menemukan utusan kematian hamba, dan hamba telah dikalahkan. Khalifah bingung. Siapakah utusan itu? Lalat? Semut? Bukan, Paduka, jawab Abu Nawas, sambil menunjukkan pecahan guci. Utusan remeh itu adalah kecerobohan dan keterbatasan manusia. Setetes air menyebabkan pecahan guci hamba. Pecahan guci ini adalah simbol hancurnya keyakinan hamba bahwa akal dapat mengatasi segalanya. Hamba telah meninggal sebagai orang yang sombong dan penawar takdir. Abu Nawas tidak meninggal, tetapi ia memilih untuk melepaskan diri dari kehidupan istana yang penuh ambisi dan ego. Ia menyadari bahwa waktu yang ia menangkan harus digunakan untuk hidup sederhana, bukan untuk berdebat. Khalifah Harun al-Rashid, yang memahami kedalaman spiritual ini, tidak menghukumnya. Abu Nawas, kau telah memenangkan hadiah waktu dari Tuhan,
dan kau menggunakan waktu itu untuk menemukan kerendahan hati. Kau tidak mati, tetapi kau terlahir kembali sebagai manusia yang lebih bijaksana. Abu Nawas menjalani sisa hidupnya sebagai seorang sufi, ahli tasawuf, yang rendah hati. Ia terus mengajar dan menulis, tetapi karyanya kini berfokus pada kerendahan hati, keikhlasan, dan pentingnya mengakui keterbatasan akal. Pelajaran akhir, Abu Nawas mengalahkan malaikat maut bukan dengan menipunya, melainkan dengan menggunakan waktu yang ia menangkan untuk mencapai kerendahan hati. Ia tidak meninggal secara fisik, tetapi ia membiarkan egonya mati, dan itulah kemenangan sejati atas waktu.